Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Sombong amat. Saling sindir antara politikus Golkar Ridwan Kamil dengan politikus Nasdem Ahmad Saroni berkaitan dengan kursi Pilgub DKI ramai di media sosial keduanya. Sindiran itu bermula dari baliho Ridwan Kamil dengan tulisan OTW Jakarta nih. Baliho ini dianggap sebagai sinyal bahwa mantan Gubernur Jawa Barat itu akan ikut berpartisipasi dalam Pilgub DKI. Ini pun direspon Sahroni yang juga digadang-gadang akan maju di Pilgub DKI. Sambil berseloroh, Sahroni bilang baginya mudah saja berhadapan dengan Ridwan Kamil jika ikut dalam kontestasi Pilkada DKI. Ia pun tak gentar jika RK berniat maju menjadi DKI 1. Kan kalau mungkin Ridwan Kamil mau maju Gubernur Jakarta, dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gua kan dari Jakarta. Tapi lebih mudah. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih Bang? Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Kode majunya Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta nampaknya bukan candaan seperti di media sosial. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Diakui, Ridwan Kamil menjadi salah satu sosok yang direkomendasikan partai untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Soal Ridwan Kamil ini, itu sejak pertama Ridwan Kamil gabung ke Golkar, memang pembicaraannya untuk mengendorse saudara Ridwan Kamil di gubernur. Dan waktu itu memang diberikan pilihan kepada Ridwan Kamil apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta, seperti yang juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI gitu. Baik Ridwan Kamil maupun Sahroni memang punya kans yang kuat untuk maju di Pilgub DKI. Sahroni dianggap cukup punya modal karena merupakan anggota legislatif Nasdem dari Dapil DKI Jakarta. Sementara itu, RK yang punya pengalaman memimpin Jabar kerap disebut cocok mengisi bursa Cagup DKI. Tim Liputan, Kompas TV. Riuh Pileg maupun Pilpres belum usai, namun ini kembali lagi riuh soal siapa yang akan duduk di DKI 1. Ada saling sindir antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga politisi Nasdem yaitu Sahroni terkait dengan Pilgub DKI Jakarta. Kita bahas bersama dengan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Kunto. Selamat malam, Mas Yasir. Nah, Anda melihatnya seperti apa nih saling sindir antara keduanya? Ini cuma cek ombak aja untuk Pilkada DKI Jakarta atau memang sudah menunjukkan keseriusannya dari masing-masing pihak? Ya, menurut saya begini Mas. Jadi kalau dilihat kan ini dari komentar Bang Doli tadi, Wakil Ketua Golkar kan terlihat bahwa Pak Ridwan Kamil memang punya ambisi untuk ke DKI 1 gitu kan. Dan tampaknya Pak Ridwan Kamil ini atau Kang Emil ini mau ya nggak hanya cek ombak kalau menurut saya, tapi juga mancing ikan gitu. Jadi tengahnya tidak hanya ngetes medan tapi juga ingin mengeluarkan siapa nih kompetitor yang juga punya ambisi sama dengan saya gitu kan. Dan dapat tuh beberapa ikan kan gitu. Sahroni salah satunya, Zaki salah duanya, dan beberapa nama kemudian disebut oleh beberapa pengamat politik kan, misalnya Mardhani Alisera, bahkan Kaesang juga disebut-sebut gitu. Jadi menurut saya ini taktiknya Ridwan Kamil untuk tidak hanya cek ombak, tapi juga mengair ikan gitu. Jadi dari udah ngasih kode begitu ya? Betul, terpetakan lebih enak nanti. Nggak cuman ngecek medan tapi juga ngecek lawan gitu. Siapa kira-kira yang punya ambisi sama besar ya, paling tidak atau lebih besar daripada Kang Emil ini gitu. Oke, ambisi saja tentu nggak cukup, apalagi untuk memimpin ibu kota DKI Jakarta. Kalau kita lihat dari track recordnya, kita bahas satu-satu. Dari Ridwan Kamil dulu deh, ini sebagai mantan Gubernur Jawa Barat tentu memang punya pengalaman begitu di bidang eksekutif. Kalau menurut Anda seperti apa? Ya, Ridwan Kamil punya basis fans yang besar, Mas. Dan
menurut saya salah satu yang diinginkan oleh pemilih Ridwan Kamil adalah inovasinya. Jadi dia seorang arsitek dan ada sentuhan seni, kreativitas, inovasi yang dia bawa ketika memimpin baik itu Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat gitu kan. Dan ini dilihat oleh warga Jakarta tentu saja yang sering main ke Bandung, sering main ke Jawa Barat, bahkan kan ya tiap hari isinya orang Jawa Barat Jakarta kan yang pulang balik kerja gitu. Jadi menurut saya itu salah satu selling point dari Ridwan Kamil selain dia juga selebgram yang fansnya tidak hanya terbatas di Provinsi Jawa Barat bahkan di seluruh Indonesia dan tidak terkecuali DKI Jakarta kan gitu. Jadi menurut saya itu track record yang paling penting dari Ridwan Kamil gitu. Pada akhirnya popularitas dan ya, gimana Mas? Ya, maaf saya potong, meskipun itu beda wilayah ya, karena kan kalau kita bandingkan oke lah bertetangga begitu Jawa Barat, DKI Jakarta. Namun kan beda wilayahnya, cara mengelolanya dibandingkan dengan Sahroni begitu yang merupakan warga asli DKI. 2 kali tahun lalu, periode sebelumnya udah menjadi anggota legislatif dan periode ini kemungkinan akan terpilih lagi. Ya, menurut saya kalau jualannya di provinsi selain di DKI, putra daerah akan jadi penting. Tapi karena ini DKI Jakarta, yang ini melting pot gitu kan, sangat kosmopolit, beragam suku bangsa ada di situ, akhirnya akan sangat susah kemudian bilang, saya pribumi, saya putra daerah, kan gitu kan. Yang dicari oleh orang Jakarta yang mungkin lebih rasional, lebih ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin mereka iri dengan Jawa Barat atau Bandung banyak taman, Jakarta nggak banyak taman. Itu mungkin harapan mereka, Mas. Tapi yang menarik adalah ketika perseteruan Ridwan Kamil dan Sahroni ini, saya mengamati secara komunikasi itu ada yang lucu gitu. Apa yang lucu dari sini? Ketika biasanya Ridwan Kamil itu biasanya di Instagram kan, Mas. Keluar pernyataan, mengirim kode di Instagram. Hari ini dia langsung pasang baliho. Dan biasanya siapa yang pasang baliho? Sahroni gitu. Jadi ini jelas komunikasinya Ridwan Kamil itu memang ditujukan ke Sahroni dan Sahroni merasa banget karena biasanya yang pasang baliho itu bisa dikatakan wah saya kecolongan nih. Betul. Jadi Ridwan Kamil berstrategi dengan menggunakan taktiknya Sahroni gitu sehingga Sahroni wah kok gua kena, makanya akhirnya Sahroni juga mengirim sinyal balik lewat Instagram justru tidak dengan baliho. Jadi ini sesuatu yang lucu menurut saya di luar kebiasaan. Tapi ini kan kelihatan bahwa 2 orang ini memang sedang secara sengaja berkomunikasi gitu, Mas. Oke, ini sebenarnya masih jauh sih. Tapi saya ingin menanyakan ini sekarang. Ini terkait dengan siapa sih sebenarnya akhirnya yang mengendorse mereka. Apalagi kita lihat peta politiknya saat ini. Iya. Kalau kelihatan menurut saya Ridwan Kamil akan punya bekal dari Golkar tentu saja dan koalisi di 02 kan Mas gitu, ada Gerindra di situ, mungkin ada PAN di situ dan tidak menutup kemungkinan ada partai-partai lain di luar koalisi 02 yang ikut mendukung Ridwan Kamil. Sementara Ahmad Sahroni tentu dari Nasdem dan mungkin berharap dari PKS dan juga PKB teman koalisinya di 01 gitu Mas. Baik, kita nantikan ya seperti apa nih keseriusan dari 2 sosok ini. Apakah nanti ada sosok baru begitu yang juga akan tertarik untuk menjadi calon DKI 1, kita nantikan bersama ya. Terima kasih Mas Kunto Adiwibowo, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi.